Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai nifas. Nah, nifas atau puerperium ini adalah masa pemulihan kembali, mulai dari persalinan selesai sampai kembalinya alat-alat kandungan seperti semula, seperti sebelum pra-kehamilan. Nah, untuk tahapan nifas sendiri itu ada 3. Yang pertama ada puerperium dini. Puerperium dini adalah kepulihan di mana ibu ini sudah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Nah, kalau dalam agama Islam sendiri itu dianggap telah selesai dan boleh bekerja setelah 40 hari. Nah, yang kedua ada puerperium intermedian, di mana adalah kepulihan alat-alat genitalia yang lamanya itu 6-8 minggu. Yang ketiga ada remote puerperium, di mana waktu lamanya untuk pulih dan sehat sempurna. Nah, biasanya masa nifas ini lamanya 6-8 minggu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan darah. Perubahan darah saat masa nifas ini di hari pertama sampai ketiga setelah melahirkan atau biasa disebut wakiarida. Darah yang keluar ini berwarna merah segar. Ini berbau amis dan dia banyak sisa-sisa selaput ketuban yang keluar. Kemudian di hari yang ke-7 setelah melahirkan atau disebut dengan lochia sanguinolenta, ini dia sudah berwarna kecoklatan darah yang keluar, tidak lagi merah segar, dan baunya juga tidak amis lagi, jadi lebih sedikit darah dan lendir yang keluar. Kemudian di hari 14 setelah melahirkan atau disebut dengan lochia serosa, ini darah yang keluar warnanya kuning dan tidak berbau, tinggal sedikit ya. Kemudian di sini ada perubahan bentuk rahim. Saat masa nifas, ini adalah involusi rahim. Setelah plasenta lahir, ini uterus akan keras karena kontraksi dan retraksi otot-ototnya. Kemudian fundus uteri ini kurang lebihnya 3 jari di bawah pusat. Jadi fundus uterus ini kurang lebihnya 3 jari di bawah pusat. Nah, kemudian sesudah 2 hari uterus ini akan mengecil lebih cepat. Nah, saat 10 harinya sudah tidak teraba lagi dari luar. Kemudian setelah 6 minggu, maka ukurannya akan kembali ke keadaan sebelum hamil. Dan uterus ini pada ibu yang multipara biasanya akan sedikit lebih besar. Setelah itu, di masa nifas ada hal yang harus dilakukan dan hal yang dilarang untuk dilakukan ibu nifas. Yang pertama ini adalah yang harus dilakukan adalah pemenuhan nutrisi. Sangat penting ya di masa-masa nifas ini tercukupi kebutuhan gizinya, dan kemudian harus istirahat yang cukup karena sudah menjalani masa kehamilan 9 bulan dan masa persalinan yang begitu melelahkan, maka diharuskan untuk ibu ini cukup istirahatnya. Ketika bayi tertidur, maka ibu juga harus ikut istirahat. Nah, ada ambulasi, mobilisasi, personal hygiene, dan eliminasi. Personal hygiene ini penting karena vagina atau organ dalam wanita ini harus terjaga kebersihannya ya. Kemudian ada senam nifas. Nah, senam nifas ini berfungsi untuk rehabilitasi jaringan yang mengalami penguluran akibat persalinan sebelumnya. Kemudian untuk mengembalikan ukuran rahim.
agar lebih cepat kembali ukuran rahim kebentuk semula ya. Kemudian melancarkan BAB dan BAK, melancarkan produksi ASI juga, dan untuk memperbaiki sikap bayi. Nah, di sini ada hal yang dilarang. Ini mengkonsumsi makanan pedas dilarang karena dapat mempengaruhi produksi ASI. Kemudian diet ketat, jangan diet ketat ya, karena juga akan mempengaruhi produksi ASI. Karena kan bayi harus cukup mendapat ASI. Kalau ibu diet ketat, takutnya ASI akan berkurang. Kemudian dilarang minum kafein dan alkohol. Berenang, karena kan masih ada luka pada vagina. Takutnya jika berenang ini akan memperlama pulihnya luka. Nah, terus olahraga berat tidak disarankan. Memakai celana yang ketat, mengangkat beban berat, mengejar saat BAB dan hubungan intim. Jadi selama masa nifas jangan berhubungan intim. Nah, mungkin itu saja penjelasan nifas. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.